Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Syi'biyah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi dzalika, dan di dalam masalah tersebut, yaitu di dalam masalah lam tara harisan mahruman wa zahidan marzuqan, dikatakan dalam pelajaran sebelumnya bahwasannya sesungguhnya ukuran atas yang namanya kebutuhan itu harus yang namanya tidak mengurangi atas yang namanya qanaah atau perasaan cukup. Diceritakan ada seorang A'rabi pelajaran yang lalu memberikan satu cacian gitu kepada saudaranya yang cinta kepada dunia. A'rabi tadi itu mengatakan, wahai saudaraku, anta talibun wa matlubun, kamu ini hakikatnya adalah seorang pencari dan kamu adalah orang yang dicari. Yatlubuka mallatafutuhu, yang mencari kamu ini adalah zat yang tidak akan pernah kehilangan dirimu. Watatlubu anta maqad kafaitahu, dan kamu mencari atas kamu ini atas apa-apa yang kamu sudah cukup atasnya. Sehingga kamu akan melihat bahwasannya kalau orang bisa mengamalkan hal tersebut, kamu akan melihat orang tersebut tidak akan harison, begitu perhatian kepada dunia, dan dia akan merasa zahid marzuqan, yang tidak butuh kepada dunia, yang dia akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalika, atas hal tersebut, qila, dikatakan dalam salah satu syair, araka yazidukal ithra'a hirson, araka, aku melihat kepadamu, yaziduka, penambahan atas dirimu, al ithra'a ay kathura maluhu, banyak hartanya, hirson, begitu penjagaan ala dunia, atas dunia, ka'annaka la tamutu, seolah-olah engkau ini la tamutu, tidak akan mati. Aku melihat kamu ini penambahan, makin banyak dunia, makin bertambah, tapi tambah semangat untuk nyari. Seharusnya kalau semakin bertambah ya berhenti, tapi enggak, semakin bertambah semakin hirson ala dunia, hirson, semakin jaga kepada itu dunia, sampai seolah-olah ka'annaka la tamut, sepertinya kamu tidak mati sama sekali. Fahallaka ghayatun in sirta yauman ilaiha, fahallaka, maka apakah laka untukmu ghayatun, satu puncak, selesai, insirta, jika engkau menjadi yauman, suatu hari, ilaiha, kepada itu dunia, wakulta, dan engkau mengatakan hasbi, cukup untukku, qad raditu, benar-benar aku telah ridho. Maka apakah mungkin kamu ini suatu saat kamu akan mengatakan, sudah cukup, aku tidak mau nyari dunia, selesai sudah, cukup buat aku ridho. Maknanya itu
Terus sampai kapan kamu akan seperti itu? Kapan kamu akan mengucapkan aku cukup atas dunia tadi itu? Faham ya? Sedangkan ada satu hal dari Nabi, kan hadis itu disebutkan bahwasannya dua kelompok manusia yang dia tidak akan merasa puas, pencari dunia dan pencari akhirat. Tidak akan selesai, tidak akan puas. Ini ada satu cerita yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi. Wa qala Asy-Sya'bi, hukiya, diceritakan anna rajulan, ada seseorang itu, yang mana seseorang tadi itu soda ay amsaka, seseorang tadi itu memegang gunburotan. Gunburotan ini ta'irun minal fasilati, satu burung dari fasilah. Fasilah itu apa? Fasilah itu al juz'um minal majitati. Jadi burung ini munculnya, terbentuknya dari bangkai, dari mayit, yang mana yaktatu minal hatharat, burung ini makannya makan serangga. Jadi ada seseorang yang dia tadi itu memegang burung gunburoh tadi itu. Subhanallah, burung ini bisa ngomong. Ya, satu kelebihan ya. Fakolat, maka berkata itu burung tadi itu, maturidu, apa yang kamu inginkan? Antas na'abi, yang kamu akan perbuat denganku. Katanya burung tadi itu, kamu mau apa sekarang sama aku? Kamu megang aku ini mau ente apa kenana ini? Gitu. Kola, orang tadi itu mengatakan apa? Adbahuka, aku akan nyembelih kamu. Aku akan nyembelih kamu. Wa akuluka, dan aku akan memakan kamu. Burung ini ngatakan ya apa? Qolat, berkata ini burung, wallahi, demi Allah, ma ashfa min kiramin, ma ashfa ay ma a'tahu iyahu, aku tidak akan memberikan kepadamu min kiramin, dari aklan do'ifan, dari memakan makanan yang lemah. Bahasanya gini, ente mau makan ana, ada apa ente makan ana? Ana ini makanannya cuma serangga, tidak ada yang bisa aku berikan. Wala ente bisa kenyang dari makan ana, percuma. Ente makan ana pun ente tidak akan kenyang, karena sebab makan diriku. Wala asba' min ju'in, dan tidak akan, wala asba'u, dan aku tidak pernah kenyang, min ju'in, dari lapar. Aku ini selama hidupku selalu lapar. Ya bahasanya kita orang, anak ini kurus, ada apa itu mau makan anak? Yang ente dapatkan ya cuma tulang belulang, katanya si burung tadi itu. Terus katanya si burung tadi itu, walakin, tetapi u'allimuka, aku akan mengajari kepada dirimu thalatha khisal, 3 hal. Hunna, 3 hal tadi itu khairun laka, lebih baik untukmu min akli, daripada makan aku. Nanti kalau makan anak tidak ada apa-apa, nah ini kurus, percuma. Wa anak tiap waktunya kelaparan terus. Tapi anak akan ngajari ente 3 hal. 3 hal ini kalau ente laksanakan lebih afdol, lebih utama, lebih bagus daripada makan anak, katanya si burung tadi itu. Paham ini? Amma wahidatun, adapun yang pertama, fa'u'allimuka, maka aku akan mengajari dirimu, wa ana fi yadik, dan aku di tanganmu. Cekelan aku ini, pegangan ini. Wa ana fi yadik, aku ada di tanganmu. Jangan dilepas kena, biarkan pegangan. Ini jadi ceritanya, ini ceritanya dibudu-budu sama burung. Dengarkan ini. Yang pertama, jangan dilepas kena, jangan pegangan, pegang. Wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua, fa idza sarrat ala syajarati, maka jika
engkau berada di atas satu pohon. Setelah ente pegang ana, ente naik ke atas pohon. Yes. Wa amma tsalitsatu, adapun yang ketiga, fa idza sarrat 'alal jabali. Setelah dari pohon tadi itu turun naik gunung ente. Lah iku apa gawe nih gitu kan? Hah? Nah, karena dia sudah apa ini gharam sudah qala, maka dikatakan hatil awal. Ya sudah, anak sekarang sudah anak pegang ente ya. Anak kan sudah megang ente sekarang. Apa yang pertama yang akan ente ajarkan kepada anak? Qalat, si burung tadi itu mengatakan, la talahifanna, la talahifa itu asalnya talahafa itu tahzanu, nunnya taukid. Jangan benar-benar kamu susah, jangan kamu ini sumpek sedih, hati-hati, jangan sumpek, jangan sedih, alama fataka, atas apa-apa yang hilang dari kamu. Yang lalu biarlah fakhala, maka biarkan, lepaskan. Lain teh nggak mah, anak dulu 10 tahun yang lalu anak punya toko di sini nih. Anak kemarin masih, tidak usah. Khala, biarkan. Jangan pernah ente susah. Nah, sudah ya. Berarti yang pertama diajari jangan sampai merasa sedih atau susah. Ini syarat yang pertama dengan dipegang kan. Syarat yang kedua tadi apa? Naik ke atas pohon. Ongol kan? Faida sarras ala jabali, maka ketika naik falamma sarrat ala syajari, maka ketika naik di atas pohon, ya, sarrat ini juga bisa berarti robato, pengikatan, ya, diikat gitu atau dipegang sama saja, tidak ada masalah sudah. Qala, berkata orang tadi yang megang, hati tsaniyah. Yang kedua apa yang itu mau ajarkan ke anak? Qalat, berkata itu burung, la tusaddiqonna, jangan benar-benar kamu mempercayai bima la yakunu, dengan apa-apa yang tidak ada. Jangan benar-benar kamu mempercayai dengan sesuatu yang mustahil. Jangan percaya. Urusan dunia. Kalau urusan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutup kemungkinan. Annahu yakunu, sesungguhnya itu ada, jangan percaya kamu. Seperti sekarang misalnya, daun diambil bisa jadi uang, orang tergila-gila sama itu semuanya. Bohong itu, jangan percaya. Atau misalnya duduk di gini, dilemparkan uang, terus kayak gitu sampai numpuk uang. Jangan percaya. Borong aja pinter. Ini kok ada orang ustad lagi kadang-kadang percaya masihan. La tusaddiqanna, nonya tahu kita tuh. Jangan bener-bener, bahasa kita orang gampang gini, hati-hati, jangan kau percaya loh ya. Bima la yakunu annahu yakun, dengan apa-apa yang tidak ada ternyata ada, tidak ada, jangan percaya ente. Tadi yang pertama, jangan kamu tadi itu susah atas apa-apa yang hilang, biarkan. Yang kedua, jangan kamu percaya sesuatu yang mustahil urusan dunia. Sumatarat, kemudian terbang si burung tadi itu, fasarat alal jabali, dan ketika si burung dan orang tadi itu berada di atas gunung, takulu, berkata si burung tadi itu, ya syakiyun, ya syaki, wahai orang yang celaka, wahai orang yang bodoh, lau dabahtani, andai saja kamu nyembelih aku. Tadi itu kan ente mau nyembelih anak kan, katanya si burung tadi itu, kalau saja kamu ketika itu nyembelih aku, la akhrajtu, aku akan mengeluarkan, katanya burung tadi itu, min hausolabati, hausolatun itu infitahun fil mar'iyin, yaitu yang terbuka dari tulang di bawahnya mulut di atas perut.
Berarti apa? Apa namanya? Bukan kerongkongan. Tele. Kalau bahasa Jawanya itu teli. Kalau ente nyembelih anak akan mengeluarkan dari bawah mulutku ini, atau bahasa Jawanya dari teleku ini, aku akan mengeluarkan durotain, 2 permata. Zinatan yang ukurannya 1 permata tok. Zinata kulli darratin yang ukurannya 1 permata saja. Isyrunya mithqal. 20 mithqal. 20 mithqal 84 gram. 1. Kalau ente waktu itu nyembelih anak akan keluarkan dari teleku ini 20 mithqal. Ya. Qala, maka berkata si orang tadi itu, fa'addu ala syafatihi wa talhafu. Addu syafatih ini artinya addu ala syafatih, addu ini menggigit, ala syafatih atas pinggirnya, tapi makna kiasannya dia menyesal wa talhafu, dan susah. Susahnya kenapa? Kenapa anaknya nyembelih waktu itu? Paham? Hah? Kan belum, janjinya yang ketiga kan belum kan? Orang tadi itu ngatakan apa? Qolat hati talita. Sekarang yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Ente kan sudah ngajarkan 2 sama anak. Jangan pernah menyesal atas apa-apa yang hilang. Jangan kamu tadi itu apa tadi? Mempercayai apa-apa yang tidak mungkin. Ya. Yang ketiga apa sekarang? Katanya. Qolat, berkata ini burung, antanasita, kamu lupa. Ifnataini atas 2 pelajaran yang terlupakan. Anak tadi yang pertama bilang apa? Jangan kamu mempercayai apa? Jangan sedih atas apa-apa yang hilang, dan jangan mempercayai atas apa-apa yang tidak mungkin. Nah sekarang ente mau minta pelajaran yang ketiga, ya kan? Fakaifa ukhbiruka bitsalitsati. Maka bagaimana aku akan ngajari yang ketiga sama kamu? Lah kamu 2 pelajar aja tidak paham kok. Ya kan? Berarti kan nyesel tadi kan? Nyesel kenapa tidak nyembelih? Padahal pelajaran pertama, jangan pernah menyesal kepada sesuatu yang hilang sama kamu. Andai saja waktu itu anak sembelih, anak dapat permata, itu sudah tidak belajar itu. 2 hal. Jangan kamu percaya sesuatu yang bohong. Ini jelaskan sekarang bohongnya ini. Alam akul laka, bukankah aku sudah mengatakan sama kamu, katanya si burung tadi itu, latal hifanna, jangan benar-benar kamu ini susah, alama fataka, atas apa-apa yang hilang dari kamu. Ente sudah susah tadi, sumpet, gara-gara kenapa nak nyembelih. Wala tusaddiqanna, dan jangan benar-benar kamu percaya bima la yakunu, dengan apa-apa yang tidak ada. Kamu percaya sekarang sama diriku. Percaya apa? Kalau anak disembelih akan mengeluarkan 2 permata yang harganya 1 permata itu 20 mithqal, 84 gram, peng 2. Harganya tanya sama Lulut ada di sana. Berapa? Kenapa itu percaya seperti itu? Hah? Bimala yakunu ana lahmi. Ana ini daging. Ana lahmi, katanya si burung tadi itu, aku ini daging, wadami, dan aku ini darah, warisi, dan aku ini bulu. Layakunu, tidak ada istrinya mithqalan, 20 mithqal, dari mana? Amin ya? Ya bodoh kayak lagi. Dari mana ceritanya daun bisa jadi uang itu? Kok percaya kon deh? Kok goblok temen kon iki? Gitu lah bahasanya. Fakaifa yakunu, maka bagaimana menjadi fi hausilati, bagaimana di bawah tenggorokanku ini, bagaimana di teleku ini, kalau bahasa Jawanya durotan, 2 permata. Kullu wahidatin ishruna mithqal, setiap 1 permata harganya 20 mithqal. Dari mana kok bodoh? Setelah itu sumatorot, kemudian terbang itu burung, wadahabat, pergi itu burung. Iya. Iya. Allah, apa itu? Ada di daerah Lumajang, di desanya. Ada orang yang bisa nyetak uang. Taib, bisa nyetak uang. Iya, ente pikir Bank Indonesia apa ini?
Terus siapa? Berangkat ke sana. Sampai di sana, rumahnya sendiri gedek. Lo kok iso percaya? Kalau memang bisa nyetak uang, ya dia akan nyetak pertama kali. Kan gitu. Hah? Atau misalnya, ini kebanyakan apa? Yang jualan apa ini? Barang-barang antik. Ente tahu itu? Pedangnya Jepang, asli. Ada stempelnya semuanya. Ya. Itu kalau dibalik gini, ada kapas dijatuhkan dari atas, kena pedangnya bisa belah jadi dua. Itu harganya 2M. Kok goblok temen tuku pedang rong M itu kondi. Dicari wesi kuning, golek wesi kuning, dicoba nang petik, ditembak bleder gitu. Ini sesuatu yang tidak masuk dalam akal, ya tidak mungkin terjadi. Kenapa ini dipercaya? Makanya dikatakan di sini, setelah pergi tadi, wahada mithalu, ini adalah satu permisalan li farti tam'il adami, karena apa? Jeleknya tamaknya seorang manusia. Fa innahu, maka sesungguhnya ketamaan itu yu'mihi, akan membuat buta dia. Buta ente, nggak perlu percaya. Keris Nogososro, ini kerisnya milik Pangeran Diponegoro, adanya di mana? Di Tulungagung, berangkat nang Tulungagung, nggak oleh keris, oleh terbang ini. Ada apa? Hasil ya. Sehingga apa? Fa innahu yu'mihi, maka sesungguhnya ya, yu'mihi akan membuat kebutaan pada manusia tadi itu, andarkil haq, daripada menututi sesuatu kebenaran. Itu sebetulnya tahu, tidak mungkin ini, tidak mungkin. Kok penting-pentingnya orang mau beli seperti ini 2 juta, apa 2M? Ada apa? Ya, ente tanyakan sudah, tanyakan ya, orang-orang yang suka masalah ya perkutut misalnya. Ada yang mengatakan perkutut itu beb yang asli beb kalau pas malam Jumat jadi keris. Ya teke. Iya, lohan. Apa ini? Iya. Digoblok-goblok. Sudah, jangan percaya. Sing aneh-aneh. Hatta yaqdira, sehingga mampu malayakunu, apa-apa yang tidak ada, annahu yakunu. Sampai dibuat khoyal ente, seolah-olah apa? Sesuatu yang tidak ada itu ada. Annahu yakun. Ente tanyalah, ana sebetulnya pernah ngelihat besi kuning misalnya. Ente tanyakan, dari mana? Kelihatan sendiri. Katanya temen ana. Calon temen nih. Ente kelihatan, katanya temen ana. Terus temen ana, tidak ketemu sampai endi. Ya cerita. Ya. Bang, ikan koi untuk apa? Keberuntungan. Kok goblok temen? Apa hubungannya ikan sama keberuntungan itu loh? Ini kepingin keberuntungan. Sholat jagan, subuh jangan telat, baca Quran, baca dzikir. Buangan kau ini, tega ini, iya. Ojo, kon jauh apa-apa ndak apa-apa. Tapi lek kau iki ojo, tolong ojo. Keberuntunganku, cegurno pisan merono iki ndak diutek koyo ikan ceritanya. Tak perlu gitu loh. Itu kenapa sih muncul seperti itu kata Imam Ghazali? Karena apa? Karena kejelekan tomaknya manusia. Tomak kepingin sugi ke susu. Ya apa carane wis? Ya. Innahu yu'mihi. Wa qala Ibnu Sammak, berkata Ibnu Sammak, innar rajaa, sesungguhnya pengharapan itu hablun, satu tali fi qalbika, dalam hati kamu, wa ghaidun, satu ikatan fi rijlika, di dalam kakimu. Ini maksudnya apa? Pengharapan dunia. Pengharapan dunia. Itu cuma apa? Ikatan dalam hati, ya, satu ikatan dalam hati, wa ghaidun, satu rantai ya dalam kakimu. Sehingga apa? Males ente. Ente mau sul apa ente? Jana sul di pasar. Berapa? 20.000. Ente tahu enggak? Ente kalau nyari apa jenis cincin namanya? Apa? Cincin yang rame kok tas buru loh. Rame ya. Ente tahu enggak? Kalau nemukan itu, buyar. Harganya
Endi hune lah. Iku cincin di kayak SBY. Ini kan akhirnya apa? Ndak nang pasar. Golek ngono, ndak nemu-nemu. Akhirnya nemu kuning. Wah, wong ya. Dipikir emas. Makanya dikatakan pengharapan model seperti itu ikatan dalam hatimu. Ini loh, kakimu diikat nanti. Ente yang real, yang kenyataan ndak akan mau. Nggak gelem, ada apa nah gitu, asal nyari ini. Paham ini? Fa'akhrij ar-rajaa, keluarkan namanya pengharapan dunia min qalbika, dari hatimu. Yakhrujul gaida, akan keluar ikatan tadi itu min rijlika, dari kakimu. Ya. Waqala, dan berkata Abu Muhammad Ay-Yazidi, dakhaltu ala Rasyidi, aku masuk kepada Rasyid. Fawajadtuhu, maka aku mendapatkannya, aku mendapatkannya itu Rasyid, yanduru, melihat ke fi waraqatin, di satu lembaran, maktubun, tertulis, fiha, dalamnya itu waraqah, bidzahabi, dengan emas. Jadi aku masuk ke tempatnya Rasyid dan aku dapatkan Rasyid itu tengah membawa satu kertas tadi itu tertulis dengan tinta emas. Falamma, maka ketika ro'ani, itu Rasyid melihat kepada diriku, tabassama, senyum itu Rasyid. Fakultu, maka aku mengatakan, faidatan, satu faedah, aslahallahu, semoga Allah membaikkan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Qala, Rasyid mengatakan, na'am, iya. Wajadtu, aku mendapatkan hadainil baitaini, dua bait syair ini, fi ba'di, di sebagian, khazaini, lemari Bani Umayyah. Aku mendapatkan ada kertas tadi itu yang bertintakan emas. Di situ ada dua bait milik Bani Umayyah, gitu. Fastahsantuhuma, maka aku membaikkan dua bait itu. Aku katakan, bagus ini bait ini, masya Allah bagus, gitu. Waqad adhaftu, dan aku menyandarkan ilaihima, kepada dua bait tadi itu, salisan, yang ketiga. Artinya apa? Aku, katanya Rasyid di sini Harun ar-Rasyid, seorang Amirul Mukminin, aku menambahi satu bait lagi jadi tiga, gitu. Wa ansyada, dan menyampaikan, menggosidahkan, membacakan ni kepadaku, katanya siapa ini, Muhammad Az-Zabidi, ida sudda, jika ditutup, babun, satu pintu, anka, darimu, min duni hajatin, dari tanpa keperluan, fada'hu, maka tinggalkanlah, li ukhra, untuk yang lainnya, yanfatihu, niscaya akan terbuka, laka, untukmu, babuha, pintunya. Kalau memang satu pintu tertutup, kamu butuh satu pintu ini tertutup, keluar dari sana, cari pintu yang lainnya. Jangan terus getuni ini terus. Kalau dulu ente berhasil misalnya dalam pertanian, sekarang kok gagal terus, jangan susah, jangan sedih, ya Allah percuma, jangan. Cari pekerjaan lain, akan diberikan, cari usaha yang lain, Allah akan membuka untuk kamu. Amin. Fa inna girabal batni yakfika malauhu, maka sesungguhnya sesuatu bangunan, sesuatu hal yang masuk ke dalam satu perut, yakfika, cukup untuk kami, malau, untukmu, malauhu, mencukupinya, wa yakfika, dan cukup untuk kamu, sawatil umuri ijtinabuha, kejelekan urusan kamu jauhi. Maka sesungguhnya sesuatu yang akan memenuhi perutmu, makanan ini, rezeki itu banyak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingung di sini tok. Aduh, ya apa? Anak gini, jangan, cari yang lainnya. Banyak. Gitu. Dan hati-hati, cukup atas kamu jangan mencari sesuatu yang jelek. Kejelekan urusan. Jangan gara-gara itu bagaimana caranya anak berhasil dengan cara culas nanti. Atau misalnya tokonya
sudah bangkrut, kemudian apa? Utang yang ada ribanya, yang ada haramnya, tidak karu-karuan, cukup tinggalkan. Yang lainnya masih banyak, tidak susah. Gitu. Wala taku mabdulan li'ardika, jangan kamu ini mendatangi pengorbanan li'ardika, untuk irdun, harga dirimu, wajtanib, jauhi. Jangan sampai kamu menjual harga dirimu. Gitu. Rukubal ma'asi, melaksanakan, menjauhi dari pelaksanaan kemaksiatan, yajtanibuka iqabuha, akan menjauhi kamu juga siksanya. Tidak perlu. Ya. Inti kalau kepingin berhasil, ya, inti berangkat ke kuburan tengah malam. Baca inti ada apa lele? Hah? Kok ruwet temen? Inti kalau berhasil, Gunung Kawi. Gunung Kawi ya. Apa? Yang dulu punya sarang burung. Saiki manuke nang di manuke iki nang di manuke. Bingung. Urusan manuk terus. Akhirnya geblak, semaput. Gak sadar, manuk terus ngono to. La haula wala quwata illa billah. Itu dulu. Sekarang ada yang lainnya, cari yang lain, wassalam. Itu. Enggak perlu ruwet. Ada satu tempat, Pak, di daerah Kediri enggak salah. Itu ada satu orang dulunya itu dia itu bekas apa ini pengusaha itu jatuh. Akhirnya ya pailit. Kemudian dia itu datang ke bekas kantornya itu, kelihatan banyak koran berserakan itu. Delok koran, ditelok koran itu, diambil, dibawa pulang ke rumahnya, dibentuk, jadi bentuk rumah, dibentuk ini, dibentuk itu. Kemudian sudah bentuk, dicat. Kemudian apa? Dijual, kok laku. Sekarang jadi ekspor gara-gara ini. Jadi ceritanya dulu dia orang kaya, cuma karena apa? Jatuh berkati koran, ketok koran dicepit, diberseni, dibentuk, dicat, nah dibentuk rumah, bentuk sepeda, bentuk ini, ditol. Lihat ya, nggak perlu bingung. Ya Allah, PNS saya sing daftar ewonan, syarat-syarat ae nang Habib Umar. Ya apa? Golek banyu, kurang akeh, nggo jurigen pisan. Habib duakno iki. Haula wala quwata illa billah. Ente bukan di situ tok nyari rezekinya Allah. Banyak yang lainnya. Banyak, penuh. Oke. Ya, semoga kita disehatkan akal kita oleh Allah, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.